Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini akhir-akhir ini banyak yang silang pendapat begitu. Ada yang mengatakan kalau beragama itu harus kafah. Arti kafah itu apa? Ya harus memperjuangkan hak-hak politik, ekonomi. Agama itu bukan hanya masalah kita menyembah kepada Allah ya dan berbaik dengan manusia. Kalau bisa ya agama itu dibuat untuk memakmurkan masyarakat ini secara ekonomi, mungkin memajukan teknologi macam-macam itu. Jadi kelihatannya ini ada silang berpendapat bahwa ada yang mengatakan ya agama itu ya hanya ibadah itu dulu gitu loh, yang penting memperbaiki akhlak manusia. Tapi ada yang mengatakan enggak cukup itu bukan hanya masalah rohani, itu masalah yang lebih dari itu. Agama itu peradaban, gitu. Agama itu politik termasuk. Gitu. Jadi kita kalau berpolitik harus pendekatannya agama. Lah ini kan sampai sekarang kan masih simpang siur, Prof. Imam. Menurut jenengan itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya ini tidak terlalu sulit loh Mas Habib. Melihat sebetulnya fungsi agama. Agama ini misalnya kita fokuskan kepada agama Islam. Kan dari hadis Nabi sendiri kan dikatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini Rasul dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu loh sebetulnya tujuan utama dilahirkannya Muhammad sebagai Rasul itu. Jadi memang itu untuk akhlak gitu kan. Untuk akhlak. Nah kalau itu untuk akhlak sebetulnya kan yang dituju kan sumber perilaku akhlak itu sendiri. Ialah hati itu Mas Habib. Yang untuk memperbaiki akhlak itu manusia itu sebetulnya memang tidak bisa. Manusia biasa itu loh sebetulnya itu tidak bisa. Untuk memperbaiki akhlak ini. Contoh lah Mas Habib misalnya kita ini sebagai indikator akhlaknya bagus kan jujur. Kan selama ini kan gimana mengajarkan orang menjadi jujur? Kan susah. Buktinya sudah berpangkat tinggi, lalu kemudian berpendidikan tinggi, sekedar untuk memenuhi meraih tujuan agar jujur kan juga belum bisa. Siapa coba sekarang ini orang yang ngaku bisa mendidik orang menjadi jujur? Wong yang sehari-hari pidato kejujuran aja tidak jujur. Yang sehari-hari bicara tentang kejujuran aja kan tidak jujur. Yang sabar, yang ikhlas, kasih sayang. Kasih sayang ini kan penting sekali. Hidup ini sebetulnya menjadi bahagia itu kalau kita berkasih sayang di antara sesama. Jangankan membagi kasih sayang yang dalam skala yang luas. Membagi kasih sayang di antara keluarga saja kan banyak yang gagal Mas Habib. Coba zaman lihat misalnya dari keluarga ke keluarga. Kelihatannya saja rukun. Tapi kan bisa jadi antara suami istri itu kan suaminya mencurigai istrinya, istrinya mencurigai suaminya, anak. Konflik-konflik itu kan begitu banyak. Sering terjadi di mana-mana. Itu memang tidak bisa dilakukan, Mas Habib. Tinggi apapun pendidikan kita, itulah sesungguhnya agama Islam itu seperti itu. Islam itu datang itu untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak itu adalah berpusat yang ada di dalam dada ini sebetulnya itu. Tapi lalu kemudian kalau orang mengatakan bahwa agama itu untuk akhlak, dikira sepele. Padahal sebetulnya tidak. Akhlak itu adalah sumber perilaku sebetulnya. Kalau orang akhlaknya bagus, maka ekonominya menjadi bagus. Orang lalu menjadi bekerja tanpa mengganggu orang lain. Tidak berebut, tidak berkompetisi yang lalu kemudian menyusahkan. Orang menjadi jujur, ya. Orang menjadi adil. Ya.
Nah, kalau sifat-sifat yang bersumber dari akhlak itu bagus, maka semua aspeknya menjadi bagus. Kita ini kan coba ngomong ilmu pengetahuan begitu penting ya, teknologi begitu penting untuk membangun peradaban gitu kan. Lalu kemudian kita berfokus untuk membangun ilmu dan teknologi. Tapi kalau ilmu dan teknologi dikerjakan oleh orang yang tidak berakhlak bagus, kan menjadi runyam. Kan menjadi runyam sebetulnya. Masyarakat yang maju seperti apapun kan lalu menjadi perusak. Coba Mas Habib, seperti misalnya kasus ada di Irak misalnya yang dipimpin dulu oleh Saddam Hussein, yang di Libya itu kan, yang si Gaddafi, lalu kemudian sekarang di Syria, lalu kemudian di Yaman, kemudian di Sudan, di mana-mana negara. Sekarang misalnya ya, Rusia dan Ukraina itu kan menjadi hancur kayak gitu kan karena kemajuan teknologi sebetulnya. Dan minus kalau agama, minim kalau agama. Pengajian ilmu pengetahuan tanpa didahului, tanpa ada dimiliki oleh orang yang berakhlak, maka hasil teknologi itu bisa memusnahkan. Betul. Dan kalau memusnahkan bukan memusnahkan seorang, dua orang, satu keluarga, dua keluarga, tapi satu bangsa hilang. Karena itu kalau ada orang mengatakan agama itu ya ekonomi, agama itu ya politik, agama itu ya hukum, ya tidak salah sebetulnya. Tapi kalau lalu kemudian hanya dikembangkan ekonominya tanpa dikembangkan politiknya, tanpa dibanding hukumnya, ya, tanpa didahului oleh hati yang bagus, maka juga tidak akan tercapai. Nggak akan tercapai. Buktinya itu tadi, negara-negara barat misalnya yang menghancur leburkan Irak, lalu kemudian Syria, lalu kemudian di Libya dan seterusnya, itu kan ya orang-orang yang teknologinya maju. Yang bisa menciptakan bom, yang bisa menciptakan satu pesawat yang tidak bisa dideteksi kan itu kan. Nah itu. Tapi karena dia itu tidak ada akhlak yang bagus gitu kan, yang kasih sayang tadi, yang jujur tadi, maka bisa meluluh lantakkan kehidupan manusia kayak begitu itu. Jadi agama itu memang mengerjakan sesuatu yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan, Mas Habib. Yang manusia tidak bisa menyelesaikan itu aspek apa? Justru menyangkut tentang dirinya sendiri. Mas Habib bisa aja kan membuat kampus ya dulu bersama-sama saya, bersama Pak Malik kan bisa. Tapi tatkala berhadapan harus menyelesaikan problem diri sendiri, bagaimana saya harus jujur, saya harus sabar, susah juga. Saya harus ikhlas, saya harus kasih sayang, kan tidak bisa. Itulah lalu kemudian didatangkan Muhammad sebagai utusan Allah, Rasulullah itu memperbaiki akhlak itu. Tatkala memperbaiki akhlak, sebetulnya sudah memperbaiki segala-galanya. Tapi kalau memperbaiki teknologi, sains teknologi yang begitu hebat-hebat, tidak dibarengi akhlak, itu porak-poranda kayak begitu. Itu tadi yang saya ceritakan kan kasus-kasus besar ya tingkat negara, seperti misalnya Irak, Yaman, Sudan, Libya, macam-macam itu kan. Kan juga banyak Mas Habib di kanan kiri kita ini. Orang yang pendidikannya tinggi, ekonominya sudah bagus. Bagus kan. Gitu kan? Dan berpolitik. Dan berpolitik. Tapi kan juga malah justru hancur. Akhirnya masuk ke penjara Mas Habib. Iya kan? Kasus-kasus simbol politiknya agama. Iya, kasus-kasus coba yang terakhir ini. Ini kan persoalan akhlak sebetulnya. Akhirnya suaminya masuk penjara, istrinya masuk penjara, lalu kemudian anak-anaknya juga masuk penjara. Dan itu kan sebetulnya kan minim agama itu. Karena minim agama Mas Habib. Dan kalau itu kan sangat menyakitkan. Coba tak Mas Habib, zaman bayangkan. Orang lalu kemudian sekolahnya begitu diurus ya kan dengan biaya mahal, lalu kemudian berkomunikasi berhasil dia terkenal, lalu kemudian dia jadi wali kota, lalu dia jadi bupati, dia jadi gubernur, dia jadi rektor, lalu kemudian karena akhlaknya tidak terawat,
lalu kemudian kepingin kaya mendadak, itu kan, ingin jabatannya tinggi, lalu kemudian ketahuan KPK, Waduh. lalu kemudian masuk penjara. Coba bayangkan, Parah ya. mula-mula kemudian kalau datang ke kantor, pergi kemana gitu kan, dihormati, pintu mobilnya dibuka, itu kan. Lalu kemudian parkir juga secara khusus, penghormatannya juga luar biasa. Lalu setelah itu berubah drastis menjadi di Borgol. Di Borgol. Apa ndak habis dah? Harkat martabat itu apa ndak habis? Lalu apa persoalannya? Persoalannya akhlak itu tadi. Persoalannya tidak mampu untuk menjaga kejujuran. Dia lalu kemudian terlalu kepingin untuk segera kaya. Ya kan? Tanpa melihat bagaimana, mempertimbangkan bagaimana caranya dia bisa berbuat kaya, bisa menghasilkan kekayaan. Ini kan bahaya banget sebetulnya. Jadi nggak bisa lalu orang mengatakan, maksud agama itu hanya ritual. Ya ritual itu memang untuk memperbaiki hati. Memperbaiki hati itu sesungguhnya adalah memperbaiki segala-galanya. Orang lalu kemudian bertanya, apa bisa hati diperbaiki lewat agama? Kalau agamanya itu tepat, bisa Mas Habib memperbaiki. Saya itu punya jamaah Mas Habib. Orang yang sama Habib bisa wawancara nanti pada orang-orang yang saya omongkan itu. Semula itu Mas Habib, orang itu betul-betul nakal. Dan kalau nakal itu bukan nakal-nakal seperti yang ditemui oleh Mas Habib. Pokoknya yang namanya super nakal. Semua yang namanya bentuk kejahatan itu sudah dilakukan. Semua bentuk kejahatan sudah dilakukan. Dan kejahatannya bukan kelihatan ke bawah. Tapi setelah lalu kemudian ketemu, lalu kemudian diajak untuk belajar agama, tunjukkan agama. Inilah cara memperbaiki akhlak lewat sholat. Berubah Mas Habib. Total. Membangun kehidupan baru. Dan sekarang ini rasanya dia bilang kalau ketemu sama saya, inilah kehidupan yang sebenarnya yang membahagiakan. Ada seseorang Mas Habib, tanpa saya sebut namanya. Orang itu saya kenal dengan baik. Kalau ditanya berapa orang yang sudah kamu bunuh, dia lupa. Karena begitu banyaknya. Tapi lalu kemudian diajak untuk sholat Mas Habib. Diajak untuk sholat, ini loh sholat itu fungsinya untuk ini, hakikatnya seperti ini. Lalu dicoba dilaksanakan. Sekarang itu berubah total Mas Habib. Ada teman lagi satu. Dia itu kepala kepala preman di Batam. Oh, kepala preman. Kepala preman, orangnya gede besar. Lalu kemudian suatu saat ya, qadarullah itu ketemu seseorang, lalu kemudian diajari apa sebetulnya yang kau raih, lalu apa tidak bisa kamu membuat jalan ini. Ternyata hatinya tersentuh. Setelah itu berubah Mas Habib. Bertaubat, berubah, lalu kemudian membuat masjid. Ya Allah. Nah, nanti suatu saat bisa saya tunjukkan itu. Nah, pertanyaannya agama seperti apa? Ternyata tidak rumit-rumit Mas Habib. Dia harus membaca kitab yang berjejer-jejer di lemari itu kan. Sederhana. Sholat coba. Hanya lewat sholat saja. Dan sholat saja sudah cukup. Bisa berubah. Tapi memang tidak sembarang sholat. Adalah sholat yang khusyuk. Yang benar ya. Sholat yang khusyuk. Yang disebut benar nanti bingung Mas Habib. Konsep Islam itu sholat yang khusyuk. Nah, sholat khusyuk seperti apa? Sholat khusyuk itu tidak perlu lalu kemudian dikarang-karang sebetulnya Mas Habib. Di Quran itu sudah ada petunjuknya. Jelas ya. Dikatakan di sana wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin, ya, bahwa salat meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu apa? Yang khusyuk itu dikatakan di sana alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat khusyuk itu adalah salat yang ketika dia salat, yang bersangkutan salat, dia merasa ketemu Tuhan. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketemu Tuhan.
Ya, pertanyaannya itu adalah apakah orang sholat itu merasa ketemu Tuhan? Di sini sholatnya tidak merasa ketemu Tuhan itu. Jangan lupa ya. Karena mungkin tidak ngerti Mas Habib. Tatkala kita bicara tentang ketemu, kan ada pertanyaan. Tempat bertemu di mana? Di mana? Waktu ketemu kapan? Kalau kita diundang, aku baru menghadiri resepsi pernikahan. Kan bisa saja orang bertanya, di mana? Di mana? Kapan? Kan begitu. Kalau pertanyaan dua ini tidak bisa dijawab, namanya kan juga tidak fiktif namanya. Sekarang pertemuan dengan Tuhan itu di mana? Ternyata ada tempat pertemuan, Mas Habib. Tempat pertemuan dengan Tuhan itu sudah ditentukan. Di mana itu? Itulah kiblat itu loh Mas Habib. Makanya orang di seluruh dunia itu menghadap sana. Kalau sholat dia menghadap ke tempat itu. Tidak cukup menghadap, hatinya tapi harus di sana. Ingatannya itu harus di situ. Oke. Walaupun itu sulit, tapi merasa ada di situ. Di sana. Tubuhnya itu di mana-mana, tapi hatinya di situ. Ada di sana. Kalau hatinya ada di situ, itu kan Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin. Penyakit iri, dengki, takabur, dendam dicabut. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di Baitullah, di Ka'bah itu kan di bawahnya sungai. Yang airnya diambil tidak pernah habis-habis. Itulah tempat pertemuan antara mukmin konsepnya tidak muluk-muluk ya. Tidak muluk-muluk, mudah sholat. Dan semua orang bisa. Makanya lalu juga disebut tuh Mas Habib. Kalau sholat lalu hatinya kemana-mana. Begitu Allahu Akbar lalu kemudian ingat pasar, Mas Habib, ingat memean. Itu dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti. Tidaklah sholat di tempat itu di bait illa mukaan wa tasdiyatan. Kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ya Allah. Fadakal adukul adab bima kuntum takurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa kok disebut menserikatkannya? Karena katanya menyembah Allah, padahal tapi hatinya kemana-mana. Allah diserikatkan. Di situ Mas Habib. Nah, kalau orang lalu setiap hari sholat, merasa yakin ketemu Tuhan, karena berada di tempat pertemuan, insya Allah hatinya jadi bagus, Mas Habib. Bisa berubah. Hanya sayangnya untuk menyampaikan hal seperti ini, karena orang itu kan suka berbantah, Mas Habib. Suka jidal. Manusia itu suka berbantah. Maka lalu tidak mudah. Juga begitu. Yang saya omongkan gampang itu tidak mudah, karena kalau itu tidak terbiasa, begitu kita Allahu Akbar, pikiran kita sudah kemana-mana, padahal mestinya harus itu. Nah, kalau kita ajak sholat saja, tidak usah penataran, tidak usah lalu kemudian baca buku yang bukunya sekian banyak. Ya itu penting membaca buku, punya buku banyak-banyak itu. Tapi yang biasanya dijejer-jejer itu. Tapi kalau beli buku tidak dibaca hanya untuk jejer-jejer, nanti kan sombong jadinya. Ria itu. Agar dibilang pinter ya. Ada dikira bukunya banyak kan gitu kan. Sebetulnya sederhana agama itu. Agama itu sholat. Dan agar dengan sholat itu akhlaknya jadi bagus. Hanya itu saja sebetulnya Mas Habib. Bahkan juga saya katakan toh beberapa hari yang lalu di surat Shad ayat 46-47 itu kan katakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku memperbaiki hati jadi teduh, jadi damai, jadi bagus. Dengan cara apa? Ingat rumah, dzikradar. Rumah mana? Rumah ruhani itu loh, Baitullah itu. Itu juga dinyatakan dalam Al-Qur'an itu. Wa innahum indana laminal mustafainal ahyar. Orang yang selalu ingat itu bagi Allah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Ingat rumah. Ingat rumah itu sama dengan ingat Rasul itu sama dengan ingat Allah. Sebab kalau ingat Allah memang susah. Mengucapkan kata Allah iya. Tapi kan itu hanya mengucapkan. Yang dididik itu kan bukan mulut, yang dididik kan hati. Karena itu loh Mas Habib, sebetulnya agama itu ya sederhana. Semua orang bisa sebetulnya, pendidikannya apapun, berada di alam apapun, itu sebetulnya bisa. Mampu. Dan tidak usah ya,
Ya perlulah belajar yang banyak tinggi-tinggi dalam waktu lama. Tapi sebetulnya bagi orang yang tidak mau belajar pun menghayati ini juga ya. bisa sebetulnya. Oleh Mudah. Karena Itu agama itu sebetulnya mudah. Hanya menjadi susah itu karena yang diurus itu adalah hati. Jadi kalau Mas Habib menanyakan hakikat agama itu apa? Agama itu sebetulnya ya kita lihat Rasulullah itu diutus untuk apa? Diutus adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia itu. Caranya gimana? Caranya adalah agar mukmin itu kan, iman yang ada di dalam hati selalu nyambung dengan Allah dan Rasul. Selalu nyambung lewat apa? Lewat sholat. Kan sederhana banget. Dengan hati bagus, maka lalu kemudian perilaku yang lain-lain nanti menjadi bagus. Sederhana kan? Menjabat apapun menjadi selamat. Nggak dikirim ke LP. Iya, menjadi pimpinan lembaga pendidikan, menjadi pimpinan birokrasi, menjadi pemimpin perusahaan, menjadi polisi, menjadi tentara jadi bagus. Coba bayangkan Mas Habib, kalau semua institusi itu sudah diurus oleh orang-orang yang beragama. Ya. Dalam konteks hatinya selalu nyambung dengan Allah dan Rasul. Semua beres. Ya? Semua beres. Bahkan nanti tidak ada pekerjaan. Nanti tidak ada pekerjaan. Kalau agama itu sudah sudah dilaksanakan dengan bagus. Bahkan bisa jadi kalau orang sudah melaksanakan agama secara benar, tidak berani Mas Habib. Melakukan kriminal itu tidak bagus. Tidak berani. Karena hati ini ketika kita akan melakukan kesalahan, sudah lalu mengingatkan, jangan kamu lakukan, itu salah. Jadi yang diingatkan itu hatinya itu, oleh siapa? Oleh mukmin, oleh iman yang ada di dalam dadanya masing-masing itu. Tidak usah ada tata tertib, peraturan, pelang-pelang, macam-macam. Karena agama itu kan menghidupkan rasa. Kalau rasanya itu sudah hidup, maka ya sudah selesai sebetulnya itu. Sering lalu kemudian rasa ini mati gitu loh. Nikmat itu lalu mati. Yang ada di dalam dada itu mati. Sehingga lalu disebut tidak punya perasaan. Matur nuwun sangat Prof Imam. Ini mantap sudah anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.